kita menghadapi tantangan yang semakin kuat. Dengan kekuatan teknologi yang tak terkalahkan, kita belajar tentang ketekunan, pembelajaran, pengorbanan. Dalam gemerlap megahnya dunia, kita perlu ciptakan cahaya kecerdasan, beriring akhlak mulia, mengharapkan kesuksesan esok akan kita genggam. Menjadi pribadi hebat, bermartabat. Sampingkan suara sumbang tentang kita. Teruslah berusaha, berdoa, meraih cita-cita. Rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi ya, itu 4,0. Disertasi sebagai sekali tulis dan penampilan dalam redenasinya itu setelah di rata-ratakan itu 90,225 A untuk pelajaran. Nah, kemudian dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir lulusannya sebagai Dr. Indah Sukiyati dinyatakan lulus dengan predikat yudisium. Ini yang saya sayangkan nih, kalau 4,0 itu semua kubuat bilang itu. Tapi karena rupanya tidak fokus ya, terpaksa jadinya sangat memuaskan. Ya, selamat ya. Luar biasa ya, ucapkan selamat menyaksikan rangkaian acara. Ujian sidang terbuka. Promosi Doktor Promovenda Indah Suciati, nomor induk mahasiswa A203-23005. Judul disertasi, pengembangan model pembelajaran Maliu Musikola berbasis etnomatematika terhadap kemampuan literasi numerasi dan pemecahan masalah matematis siswa sekolah menengah atas. Program studi pendidikan sains program doktor Selasa 14 April 2026 di Aula Gedung C Pasca Sarjana Universitas Tadulako dimulai. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada seluruh tim penguji memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada Promovenda kami persilakan memasuki ruangan sidang dan waktu tempat yang telah disediakan. Sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan hormat Profesor Dr. Insinyur Iwayat Sulapa MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jaga bagi kita semua yang saya hormati di eksternal Pak Prof. Yudi dan kembali Prof.
Kemudian saya hormati tim promotor, yang saya hormati tim penguji hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu dari Universitas Al-Azhar, baik. Kemudian yang saya banggakan mahasiswa bersama Indah Sukiyati. Jadi ini yang kedua ya, sama dengan yang kemarin di 2019. Jadi sekarang yang terbuka yang kedua dari Universitas Al-Azhar. 3 ya? Oh ya 3 ya, dari segi. Ya, baik Prof. Baik, jadi dengan mohon perlindungan Taufik dan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Indah Sukiyati. Saya persilakan promotor saudari Propenda untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Propenda. Iya, bisa. Ketua Dewan Penguji Bapak Profesor Iwayan Sudrapa, Bapak Ibu Dewan Penguji yang kami hormati, terutama penguji eksternal Bapak Profesor Nurdin dari Universitas Negeri Makassar, Bapak Ibu undangan yang istimewa Dr. Universitas Al-Azhar, terima kasih telah bisa hadir untuk mendukung salah satu dosen ini, serta undangan lainnya yang dari pihak keluarga. Saya akan membacakan pertanggungjawaban akademik untuk Propenda. Nama lengkap Indah Sukiyati, nomor induk mahasiswa A203-23005. Saudari Indah Sukiyati lahir di Ujung Pandang pada tanggal 21 Mei 1988. Merupakan putri tunggal dari pasangan Bapak Dr. Andes Kamarudin dan Ibu Hasnawati, SPD. Pendidikan formal ditempuh dari SD Impres 6 Lolo Palu, lulus tahun 2000, SMP Negeri 1 Palu, lulus tahun 2003, SMA Negeri 2 Palu, lulus pada tahun 2006. Lalu melanjutkan pendidikan S1 pada program studi pendidikan matematika di Universitas Tadulako dan lulus tahun 2006. Lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan program magister di program studi pendidikan matematika pasca sarjana Universitas Negeri Makassar, lulus tahun 2013. Saat ini Propenda bekerja sebagai dosen tetap yayasan di program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Azhar Palu sejak tahun 2011 hingga sekarang. Beberapa karya ilmiah yang dihasilkan yang masuk dalam penelitian disertasinya itu adalah yang pertama, artikel yang telah terbit berjudul Psychometry Evaluation of Culturally Responsive Numeracy and Problem Solving Assessment, a RAX Modeling Approach, yang terbit pada Jurnal Pendidikan MIPA tahun 2026, termasuk kategori Sinta 2. Selanjutnya ada juga buku bagian dari disertasinya, yaitu buku panduan model pembelajaran Malio Musikola berbasis etnomatematika terhadap kemampuan literasi numerasi dan pemecahan masalah siswa yang terbit tahun 2025 dan telah memiliki ISBN. Beberapa novelty yang merupakan hasil dari disertasinya itu ya adalah pengembangan model pembelajaran Malio Musikola sebagai pendekatan pembelajaran matematika kontekstual berbasis etnomatematika yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan literasi numerasi dan pemecahan masalah matematis, tetapi juga mendorong terbentuknya pembelajaran bermakna dan mendalam. Demikian
secara singkat saya membacakan pertanggungjawaban akademik dari Romo Penda. Selanjutnya saya menyerahkan kembali kepada Ketua Dewan Penguji Bapak Profesor Iwayan Suta. Pak Promotor Daud. Selanjutnya atas permohonan saudari, maka pada hari ini saudari akan mengikuti ujian profesi doktor dengan judul penelitian pengembangan model pembelajaran Malio Musikola berbasis etnomatematika terhadap kemampuan literasi numerasi dan pemecahan masalah matematis siswa sekolah menengah atas. Jadi kami silakan Bapak Sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Direktur Pascasarjana Universitas Terdakwa nomor 395 garing BST garing 28.12 garing AL titik 04.02 garing 2026 tentang penetapan ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi pendidikan sains program doktor Pascasarjana Universitas Terdakwa. Direktur Pascasarjana Universitas Terdakwa membaca usulan koordinator program studi pendidikan sains program doktor S3 tentang penyelenggaraan dan komposisi tim pelaksanaan ujian tugas akhir disertasi. Menimbang bahwa pelaksanaan ujian disertasi sebagai tugas akhir mahasiswa Pascasarjana Universitas Terdakwa adalah persyaratan akademik untuk memperoleh gelar doktor setelah 3 S3 pendidikan sains. Bahwa mahasiswa yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan akademik untuk melakukan ujian disertasi dalam rangka penyelesaian tugas akhir. Bahwa berdasarkan pertimbangan buntut A dan B di atas, penyelenggaraan ditetapkan berdasarkan keputusan direktur. Mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama mahasiswa peserta ujian terbuka disertasi di bawah ini. Nama Indah Sutiati, stafus A203-23005, program studi pendidikan sains program doktor, judul disertasi pengembangan model pembelajaran Malio Musikola berbasis etnomatematika terhadap kemampuan literasi numerasi dan pemecahan masalah matematis siswa sekolah menengah atas. Panitia pelaksana Profesor Dr. Insinyur Iwayan Suta, ME, Ketua, Dr. Lukman Ibu, Sekretaris, Profesor Dr. Murni MPD, Penguji Eksternal, Profesor Mary Natutulu, MSc, ISD, Penguji Internal, Dr. Anggreni, MSc, Penguji Anggota, Dr. Rita Deprida, MSc, Penguji Anggota, Dr. Dasa Ismailuza, MSc, Penguji Anggota, Dr. Gandung Sudita, MSc, Penguji Anggota, Profesor Dr. Karl Alangga, MSc, PhD, Promotor atau Penguji Anggota, dan Dr. Mustami Idris, MSc, Kopromotor atau Penguji Anggota. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas penerbitan keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran dan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan diberlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 9 April 2026 Direktur Profesor Dr. Insinyur Iwayan Suta, MPD. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris. Maka dengan demikian secara administrasi akademik Pemda Indah Sutiati sudah bisa ujian terbuka. Jadi sebelum Ibu Indah mempresentasikan hasil penelitiannya, saya mau tanya, Ibu sehat-sehat Ibu? Ada keluarga terdekat di sini? Kalau ada keluarga ini tidak bisa hadir, tapi kalau mereka sangat keluarga ini. Ada suami mungkin nggak ada ya? Oh iya. Jadi bisa ada yang kenal ya?
bersehat Ibu ya. Oke. Baik Ibu, saya selanjutnya mempersilakan Ibu untuk memaparkan ya, bukan membaca, memaparkan secara ringkas hasil penelitiannya sekitar silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Maha Guru Profesor Dr. Insinyur Wiraya Suprapala Master of Engineering. Yang saya hormati Maha Terpelajar Dr. Lukman M. Pur sebagai sekretaris. Yang saya hormati Maha Guru Profesor Dr. Nurdin MPD selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Maha Guru Profesor Mary Napitupulu MSc PhD selaku penguji internal. Yang saya hormati Maha Terpelajar Dr. Anggreni MSI selaku penguji anggota. Yang saya hormati Maha Terpelajar Dr. Rita Frida MSI sebagai penguji anggota. Yang saya hormati Dr. Yasa Ismail Muza MSI selaku penguji anggota. Yang saya hormati Dr. Gandung Sugita MSI selaku penguji anggota. Yang saya hormati Maha Guru Profesor Daud Kawalanda MSc PhD selaku promotor dan sekaligus penguji anggota. Yang saya hormati Maha Terpelajar Dr. Mustami Idris MSI selaku co-promotor atau penguji anggota. Baiklah, langsung saja. Adapun judul disertasi saya yaitu terkait pengembangan model pembelajaran Maliu Mosikola berbasis etnomatematika terhadap kemampuan literasi numerasi dan pemecahan masalah matematis siswa sekolah menengah atas. Latar belakang dari disertasi saya yaitu terdapat 5 poin. Yang pertama, adanya kompetensi abad 21 yaitu critical thinking and problem solving, creativity, collaboration and communication, character and citizenship yang disebut dengan 6C. Yang kedua yaitu capaian literasi numerasi siswa SMA negeri di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala masih didominasi oleh kategori sedang dan rendah. Yang ketiga yaitu terkait literasi budaya juga tergolong rendah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 85 responden yang merupakan siswa SMP hingga perguruan tinggi di Kota Palu, khususnya terkait budaya daerah Sulawesi Tengah. Yang keempat yaitu terkait rencana induk riset nasional yang mendukung pembangunan kebudayaan dengan tema riset kajian ekonomi dan sumber daya manusia pada topik pendidikan berkarakter dan berdaya saing dengan target desain pendidikan berkarakter kebangsaan berbasis nilai-nilai agama dan budaya nasional yang berdaya saing global. Dan yang kelima yaitu sejalan dengan asta cita Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat pembangunan SDM di bidang pendidikan serta memperkokoh kehidupan harmonis dengan budaya. Adapun rumusan masalah saya terbagi atas 3, yaitu yang pertama, bagaimana kelayakan model pembelajaran Maliu Mosikola berbasis etnomatematika terhadap kemampuan literasi numerasi dan pemecahan masalah matematis siswa SMA. Yang kedua yaitu bagaimana dampak kemampuan literasi numerasi siswa sekolah menengah atas melalui implementasi pengembangan model pembelajaran Maliu Mosikola berbasis etnomatematika. Dan yang ketiga yaitu bagaimana dampak kemampuan pemecahan masalah siswa sekolah menengah atas melalui implementasi pengembangan model pembelajaran Maliu Mosikola berbasis etnomatematika. Dengan tujuan penelitian saya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran Maliu Mosikola berbasis etnomatematika terhadap kemampuan literasi numerasi dan pemecahan masalah siswa SMA. Adapun kajian pustaka saya terbagi dari beberapa referensi yang terbagi atas beberapa variabel. Yang pertama terkait dengan literasi numerasi. Literasi numerasi yaitu kemampuan komprehensif yang mencakup pemahaman, penerapan, interpretasi angka, serta konsep matematika dalam berbagai situasi kehidupan yang melibatkan keterampilan matematis dasar.
pemikiran kritis, dan kemampuan untuk mengelola informasi numerik secara fungsional dan mendukung partisipasi aktif. Yang kedua yaitu pemecahan masalah, di mana kemampuan pemecahan masalah matematika adalah kemampuan untuk melibatkan penggunaan konsep, prosedur, dan logika matematika untuk menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu etnomatematika. Etnomatematika merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengkaji tentang budaya dan praktik matematika yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang meliputi sejarah dan filosofis keberadaan konsep matematika tertentu di kelompok tersebut serta implikasinya terhadap pembelajaran matematika. Selanjutnya yaitu adapun pengembangan model pembelajaran ini didasari oleh filosofi pada kata Maliun Tinubu itu sendiri yang berasal dari moto lambang kota Palu yang memiliki arti pengabdian yang tulus, dilandasi dengan semangat persatuan yang kokoh, dengan senantiasa mendapatkan lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan pembangunan demi kehidupan yang makmur, sejahtera, dan lestari. Sehingga lahirlah model pembelajaran Maliu Musikola yang memiliki arti secara harfiah yaitu lewat sekolah. Namun dalam pengertian yang pengembangan model pembelajaran ini, Maliu Musikola bermakna bahwa kemampuan yang mendukung abad 21 seperti kemampuan literasi, numerasi, dan pemecahan masalah dapat diperoleh melalui pendidikan yang diberikan di sekolah atau lewat sekolah. Model ini juga menekankan pada semangat persatuan dan kolaborasi dalam membangun pengetahuan dan keterampilan siswa yang dapat diperoleh melalui pembelajaran yang diberikan lewat sekolah. Adapun sintaks pembelajaran model Maliu Musikola yaitu model pembelajaran ini merupakan pengembangan model yang mengkombinasikan dua model pembelajaran yaitu model pembelajaran PBL dan model pembelajaran Jigsaw sehingga menghasilkan 5 fase pada model pembelajaran Maliu Musikola. Yang pertama yaitu masalah berbasis informasi, yang kedua adalah analisis alternatif solusi masalah, yang ketiga adalah lingkungan kolaboratif, yang keempat interaktif, dan yang kelima adalah ulasan atau review. Jika kita perhatikan akronimnya, maka akan membentuk kata Maliu. Adapun kerangka pikir saya yaitu yang dilatar belakangi dengan tuntutan dan tantangan abad 21, pembelajaran matematika saat ini, rencana induk nasional, sehingga perlunya adanya model pembelajaran berbasis budaya yang dapat menumbuhkan kemampuan literasi, numerasi, dan pemecahan masalah. Di mana dasar pengembangannya yaitu teori model dan pengembangan model. Di sini saya menggunakan Bloom dengan ciri khas model pembelajaran berdasarkan Arens dan komponen model pembelajaran menurut Joyce and Weil dengan memperhatikan kriteria kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Adapun rasionalitasnya yaitu pada landasan teoritis, pedagogis yaitu terkait dengan teori belajar, kemudian ada landasan filosofisnya yaitu terkait Maliu Tinubu itu sendiri. Pendekatan pedagogis abad 21 terkait dengan 6C yaitu literasi, numerasi, dan pemecahan masalah, dan kombinasi PBL yang untuk masalah dan Jigsaw terkait dengan kelompok sehingga menghasilkan model pembelajaran Maliu Musikola berbasis etnomatematika. Karena saya menilai dampak, maka di sini saya cantumkan hipotesis. Maka hipotesis pertama yaitu untuk H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan literasi, numerasi, dan pemecahan masalah matematis antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran Maliu Musikola berbasis etnomatematika dan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran berbasis masalah PBL. Yang H1-nya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan literasi, numerasi antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran Maliu Musikola berbasis etnomatematika dan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua yaitu model pembelajaran untuk H0-nya, model pembelajaran Maliu Musikola berbasis etnomatematika tidak berpengaruh terhadap kemampuan literasi, numerasi, dan pemecahan masalah matematis pada siswa sekolah menengah atas. Sedangkan untuk H1-nya yaitu model pembelajaran Maliu Musikola berbasis etnomatematika berpengaruh terhadap kemampuan literasi, numerasi, dan pemecahan masalah matematis siswa pada sekolah menengah atas.
metode penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini menggunakan penelitian research and development dengan mengikuti fase-fase model pengembangan flow dan Lipper, di mana terbagi atas 3 fase. Yang pertama yaitu preliminary research fase yang terdiri atas analisis kebutuhan, studi literatur, dan analisis. Di sini dimulai dari desain model pembelajaran dan perangkat pembelajaran dan serta instrumennya. Kemudian setelah jadi prototipenya, kemudian dilakukan evaluasi formatif Tesmer, yaitu yang dimulai dari self evaluasi, expert review, one-to-one evaluation, dan small group. Dari evaluasi tersebut maka kita menuju ke prototipe yang sudah layak, yaitu final prototype, di mana di sini kita sudah menganggap bahwa model tersebut sudah valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya yaitu ada asesmen fase, yaitu implementasi untuk mengetahui dampak terhadap kemampuan literasi numerasi dan kemampuan pemecahan masalah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA negeri di wilayah Palu, Sigi, dan Donggala. Sedangkan sampelnya yaitu siswa SMA negeri 6 Palu, siswa negeri 8 Palu, siswa SMA negeri 1 Sigi, siswa SMA negeri 8 Sigi, siswa SMA negeri 1 Banawan Tengah, dan siswa SMA negeri 3 Balaista. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu kuesioner, observasi, wawancara, tes, dokumentasi, dan FGD. Analisis data saya menggunakan statistik deskriptif, statistik inferensial, serta analisis interaktif, Miles dan Huberman. Adapun prosedur penelitian yang seperti saya sudah jabarkan sebelumnya, yaitu mulai dari preliminary fase sehingga menghasilkan prototipe 1, kemudian dilakukan self-evaluasi. Setelah self-evaluasi, expert review, dan one-to-one evaluation. Ketika sudah dianggap valid, maka dilakukan small group. Ketika sudah menghasilkan prototipe 3, maka dilakukan implementasi untuk dianalisis apakah model ini memiliki dampak terhadap literasi numerasi dan pemecahan masalah matematis siswa. Adapun hasil penelitian yaitu saya mulai dari mendesain model kerangka penyusunan prototipe 1, model pembelajaran melalui Musicola, yang mana dimulai dari kajian teoritis terkait dengan landasan teori, nilai filosofis, pendekatan pedagogis, strategi pembelajaran yang digunakan, sehingga kemudian disintesis menjadi kerangka konseptual dengan perancangannya melihat model pembelajaran, karakteristik model pembelajaran menurut Arens, dan model perancangan komponen model pembelajaran menurut Joyce and Weil. Kemudian untuk desain perangkatnya yaitu berdasarkan penyesuaian dengan kurikulum Merdeka dan pendekatan deep learning, pendekatan literasi numerasi dan pemecahan masalah matematis, sehingga dirancang ada 3, yaitu modul ajar, bahan ajar, dan LKPD. Begitupun dengan instrumen. Setelah desain jadi, selanjutnya dilakukan evaluasi formatif, Tesmer, yaitu self-evaluasi. Setelah dilakukan self-evaluasi, maka selanjutnya dilakukan expert review. Pada tahap ini saya melakukan 2, yaitu FGD untuk melihat validasi model pembelajaran, di mana pada saat itu FGD dihadiri oleh 8 orang dosen, yaitu ada promotor, co-promotor, tim opponent, serta tim validator tambahan, yaitu ada Bapak Profesor Dr. Iko Mangwerdiana MSI, ada Bapak Dr. Marukil Pasaribu MSc, dan Bapak Dr. Afadil MSI. Selanjutnya untuk perangkat, saya menggunakan kuesioner, di mana saya menggunakan 4 orang pakar. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Abdul Manaf SPD MPD yang merupakan anggota BRIN dengan kepakaran di bidang evaluasi pembelajaran matematika. Yang kedua yaitu Bapak Dr. Muhammad Ikram SPD MPD yang merupakan salah satu dosen di Universitas Negeri Makassar. Ada Ibu Dr. Anggreni MSI,
dosen pendidikan matematika Universitas Tadulako, dan Bapak Dr. Agus Lama Karate yang merupakan salah satu pengurus Dewan Adat yang memahami nilai-nilai budaya kearifan lokal. Berdasarkan hasil analisis kevalidan, maka skor rata-rata validator itu untuk modul ajar, bahan ajar, LKPD serta tes masuk kategori sangat valid dengan nilai VITEM juga sangat valid, dan percentage agreement yaitu sangat tinggi. Selanjutnya yaitu dilakukan one-to-one evaluation dengan guru dan siswa, yaitu dengan konsultasi dengan guru mata pelajaran matematika untuk memastikan bahwa perangkat yang diuji benar-benar sesuai dengan kurikulum, dan pada siswa yaitu untuk melihat apakah instrumen yang digunakan, perangkat yang digunakan sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya ada analisis, yaitu ada small group. Di sini kita melihat analisis kevalidan, analisis kepraktisan, dan analisis keefektifan. Hasil analisis keefektifan yaitu berada pada kategori strong effect, di mana literasi numerasi memiliki nilai effect size cohen sekitar 1,487 dan kemampuan pemecahan masalah memiliki nilai effect size cohen sebesar 2,853. Selanjutnya untuk dampak model pembelajaran, maka berdasarkan uji prasyarat, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, namun uji homogenitas menunjukkan data tidak homogen, sehingga analisis perbedaan dilakukan menggunakan uji statistik yang robust atau tangguh terhadap ketidakhomogenan, yaitu menggunakan uji Wells, sehingga secara kesimpulan diperoleh tetap sahih secara statistik. Untuk uji T diperoleh nilai statistik sebesar 3,132 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002, maka H0 ditolak dan H diterima. Dengan demikian terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan secara statistik antara siswa pada kelas eksperimen dibandingkan dengan siswa pada kelas kontrol. Untuk efek size-nya yaitu besarnya pengaruh pembelajaran dianalisis menggunakan efek Cohen dengan nilai sebesar 0,364 yang menunjukkan bahwa pengaruh pembelajaran berada pada kategori kecil yaitu modest effect. Sedangkan ANOVA yaitu menunjukkan bahwa model pembelajaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan literasi numerasi sebesar 9,867. Untuk pemecahan masalah, untuk uji prasyaratnya hampir sama dengan literasi numerasi, hanya yang berbeda di uji T, effect size, dan ANOVA, namun sama-sama memiliki pengaruh dan dampak terhadap pembelajaran, pemecahan masalah. Untuk hasil uji MANOVA, yaitu hasil secara bersama-sama, menunjukkan bahwa terdapat nilai statistik sebesar 0,079 dengan nilai F 12,66 yang signifikan. Maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan model pembelajaran terhadap peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan pemecahan masalah siswa secara simultan. Mungkin bisa kesimpulan saja. Oh iya. Novelty? Oh. Adapun novelty di sini ada 3, yaitu yang pertama pengembangan model pembelajaran Maliu Mosikola bersandar dari nilai filosofis Maliu Tinubu yang merupakan slogan pada logo Kota Palu, serta sintaks model pembelajaran yang memiliki akronim Maliu yang terinspirasi dari Maliu Tinubu itu sendiri. Yang kedua yaitu model pembelajaran Maliu Mosikola mengintegrasikan beberapa prinsip model pembelajaran seperti prinsip PBL dengan masalah kontekstual yang digunakan dalam pembelajaran, jigsaw dengan perubahan pola pengelompokan dan alur pembelajaran secara substansial, serta PJBL dari segi menghasilkan produk pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu penerapan pada fase pengelompokan siswa, yaitu fase 3 lingkungan kolaboratif. Pengelompokan siswa dibagi menjadi pengelompokan secara diferensiasi, yaitu kelompok awal yang merupakan kelompok homogen berdasarkan kemampuan siswa, dan kelompok kerja yang merupakan kelompok heterogen yang untuk berdasarkan produk pembelajaran yang dihasilkan. Perpindahan kelompok hampir sama dengan jigsaw, hanya saja tidak ada kembali ke kelompok semula. Kesimpulan, model pembelajaran Maliu Mosikola terbukti layak dari segi validitas, kepraktisan, dan keefektifan. Penerapan model ini secara signifikan memiliki pengaruh terhadap peningkatan kemampuan literasi numerasi dan kemampuan pemecahan masalah.
Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu guru disarankan mengintegrasikan model Maliu Musikola sebagai alternatif pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan literasi numerasi dan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua itu perlunya adanya kebijakan internal mendorong inovasi pembelajaran berbasis budaya sebagai bagian dari penguatan profil pelajar. Yang ketiga itu model Maliu Musikola dapat dijadikan referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan literasi numerasi dan kearifan lokal dan disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas. Terima kasih. Ibu Indah Suciati yang sudah memaparkan panjang lebar, bukunya setebal ini, berat, lebih 2 kilo. Nah, Bapak Ibu, pada sesi tanya jawab ini sesuai dengan SK, ini ada 10 penguji, satu yang eksternal penguji dan lainnya dari hutan. Jadi saya bagi mungkin 3 menitan, kita khusus untuk Prof. Budin yang eksternal saya berikan sepuas-puasnya. Terima kasih. Ya kan Budin. Silakan Prof. Budin pertama. Baik pimpinan sidang promosi doktor dan para hadirin yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang promosi doktor pada dasarnya adalah untuk mendengarkan secara cermat kebaruan atau novelty serta keandalan dan keunggulan produk yang dihasilkan dalam waktu yang cukup lama oleh Promovenda. Maka izinkan saya nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, walaupun tadi sudah disebutkan, dibacakan oleh promotor, oleh Promovenda tentang novelty dan keunggulan itu, tapi saya masih perlu untuk melacak lebih jauh pemahaman dari Promovenda tentang hal itu. Namun sebelumnya saya menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Promovenda Indah Suciati SPD MPD yang telah berhasil melakukan penelitian dan menulis disertasi yang begitu berbobot. Tapi itu sementara Bapak Ibu baru melihat bobot secara fisik. Ya, cukup berat. Nah, ternyata kenapa begitu berbobot? Setelah saya cermati dan baca, memang Indah Suciati melakukan penelitian bisa dikatakan melampaui batas-batas yang harus dilakukan oleh seorang calon dokter. Ya. Karena sampai pada implementasi secara luas di 3 kabupaten. Bayangkan, ya itu satu nilai tambah sehingga menghasilkan disertasi yang berbobot secara fisik seperti ini. Insya Allah sebentar kita akan dengarkan seperti apa bobotnya secara konten, secara isi. Mudah-mudahan nanti kita akan lihat. Ya, baik. Saya mulai. Model pembelajaran dikembangkan oleh Promovenda adalah model Maliu Musikola berbasis etnomatematika. Secara sederhana, etnomatematika dapat dimaknai sebagai matematika dalam budaya. Oke. Kalau kita pilih aspek-aspek budaya yang bisa diterapkan atau diimplementasikan dalam pembelajaran matematika, saya pilih menjadi 3 aspek, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Pertama, hanya sekedar menggunakan istilah atau terminologi budaya dalam cerita-cerita matematika. Kalau bikin soal cerita, istilah-istilah yang dipakai adalah melibatkan istilah-istilah yang ada di budaya. Misalnya jenis kuenya, jenis tarinya, kesenian, dan seterusnya. Itu satu yang paling sederhana. Yang kedua adalah artefak budaya, di mana di dalam artefak itu melibatkan aspek-aspek matematis seperti rumah adat, ya kan, benda-benda peninggalan sejarah, dari peninggalan budaya dan seterusnya. Itu level kedua. Pada level yang ketiga yang paling kompleks sebenarnya adalah tata nilai dari budaya itu. Ya, tentu yang dipakai di sini budaya Sulawesi Tengah ya. Ya, tata nilai dari budaya. Dari
tiga itu, dua yang pertama adalah sangat erat kaitannya dengan konten matematikanya. Sedangkan aspek yang ketiga lebih banyak diterapkan dalam proses. Misalnya tadi proses berdiskusi, jigsaw dan seterusnya tadi itu, maka di dalamnya ada tata nilai budaya yang dimasukkan sebagai suplemen. Sekarang pertanyaan saya, tolong dielaborasi dengan baik. Apakah ketiga aspek itu terakomodasi dalam model ini? Atau hanya sebagian? Dan kalau iya, seperti apa? Contoh. Nah, silakan. Baik, dalam model pembelajaran yang saya kembangkan ini, saya menggunakan ketiga aspek tersebut, yaitu istilah atau terminologi budaya. Sebagai contoh, misal dalam LKPD atau dalam soal-soal, saya menggunakan istilah LKPD misal kelompok tinggi, saya menggunakan cerita rakyat, yaitu Rajang Galuku, kalau di bahasa Indonesia kan itu Raja Kelapa. Kemudian ada cerita rakyat karya Mubau Duyung, kalau kita sering dengar dengan istilah legenda Putri Duyung. Nah, kemudian saya juga menggunakan istilah noventilia atau permainan tradisional lompat tali. Kemudian saya menggunakan istilah permainan tradisional tilako atau enrang. Saya juga menggunakan istilah permainan nobangan dan masih banyak lain. Untuk artefak budaya, di sini saya menggunakan untuk kepada siswa, misal memperkenalkan misalnya alat musik tradisional seperti gamba-gamba atau permainan alat musik tradisional seperti kapula, seperti itu. Sedangkan untuk nilai budaya itu sendiri, dalam model pembelajaran Maliun Musikola ini sebenarnya karena saya bersandar pada Maliun Tinubu, maka saya mengambil beberapa nilai yang saya masukkan dalam setiap sintaks atau fase-fase pembelajaran. Seperti misalnya pada fase 1 yaitu masalah berbasis informasi, di mana di sini saya menggunakan nilai keseimbangan dan harmoni atau tonda talusi atau nasinggeru. Kemudian pada fase 2 saya menggunakan nilai nomba basaka atau nilai kemandirian dan kreativitas. Pada fase 3 saya menggunakan istilah sintubu atau semangat gotong royong. Kemudian ada nilai persatuan dan kesetaraan atau nosarara nosabatutu. Kemudian pada fase keempat yaitu interaktif, saya juga masih menggunakan nilai-nilai sebelumnya yaitu kayak tonda talusi atau nasinggeru, nombaka basaka, kemudian ada nosarara nosabatutu. Dan yang fase kelima yaitu saya tambahkan juga nilainya itu terkait dengan karangpua atau tadi itu nilai religiositas dan spiritualitas sesuai dengan Maliun Tinubu tadi ada terhadap Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Respon, apakah Anda setuju dengan kesimpulan saya bahwa ternyata model ini memang mencoba mengakomodasi budaya Bugis, budaya Sulawesi Tenggara, Kaili ya, budaya Kaili dalam pembelajaran matematika dalam semua lini, termasuk konten matematikanya itu sendiri dengan menggunakan dua aspek pertama. Dalam aspek proses, strateginya menggunakan nilai-nilai budaya itu. Betul ya? Iya, betul. Baik, bagus. Yang berikut, yang kedua, dalam pengembangan model ada namanya basis dan ada orientasi. Basisnya adalah etnomatematis, berbasis budaya juga. Sedangkan orientasi yang ditonjolkan di sini adalah literasi, numerasi, dan pemecahan masalah. Itu dua dari sekian banyak mathematical power, daya matematis. Ada pemahaman konsep, ada penalaran, ada komunikasi, ada pemecahan masalah, ada koneksi, ada disposisi matematika dan seterusnya yang diambil dua ini, dan ini memang dua daya matematika penting yang utama. Sebagai konsekuensi orientasi atau nanti otomatis masuk sebagai dampak instruksional kan? Esensi dampak instruksional itu adalah dampak yang didesain secara nyata di dalam model untuk mencapai aspek itu. Nah, sekarang tolong digambarkan seperti apa Promovenda mendesain aktivitas-aktivitas pembelajaran yang memanipulasi etnomatematis dalam budaya ini sehingga diharapkan nanti dapat meningkatkan orientasi,
literasi numerasi dan pemecahan masalah. Dan di bagian mana dari model ini silakan? Baik, rancangan aktivitas yang saya kembangkan melalui tadi 5 fase utama, yaitu pada model bilingual itu sebetulnya dimulai dari fase pertama tadi, yaitu masalah berbasis informasi. Nah, pada tahap ini siswa sudah diberikan masalah kontekstual yang bersumber dari budaya atau kearifan lokal. Sebagai contoh misalnya motif tenun donggala. Nah, di situ sudah guru memberikan informasi budaya terkait dengan motif tenun donggala. Kemudian siswa diminta untuk mengamati pola, kan pada tenun donggala itu memiliki pola corak gitu. Nah, sehingga siswa diminta untuk mengamati pola tersebut untuk mengidentifikasi hubungan antar suku. Nah, pada fase kedua, analisis alternatif solusi masalah. Nah, pada tahap ini siswa mulai mentransformasikan masalah kontekstual ke dalam model matematika. Nah, di sini siswa dilatih untuk menyusun rencana penyelesaian dan menggunakan simbol, representasi, dan model matematika. Yang kemudian yaitu pada lingkungan kolaboratif, di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan dan menyelesaikan masalah. Nah, pada lingkungan terdapat 2 kali pembagian kelompok, yaitu kelompok awal, di mana siswa diberikan LKPD yang berisi cerita. Kemudian dari cerita tersebut siswa menyelesaikan masalah yang diberikan. Nah, hal ini untuk melatih kemampuan literasi numerasinya dan pemecahan masalahnya. Kemudian pada kelompok kerja, siswa dilatih untuk membuat produk pembelajaran, seperti membuat peta konsep, poster, sastra misalnya pantun matematika. Kalau sastra dianukan sebenarnya istilahnya paino. Cuma karena biasa ada siswa yang belum tahu bahasa KAI, jadi diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian serta kerajinan tangan. Nah, pada fase keempat yaitu interaktif, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi melalui klarifikasi konsep tersebut yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan yang kelima yaitu ada ulasan atau review, di mana siswa melakukan review terhadap proses dan hasil pembelajaran. Menurut saya kelima fase tersebut sudah mengakomodasi untuk terkait dengan literasi numerasi dan pemecahan masalah. Terima kasih. Mendesain aktivitas yang berbasis atau dalam konteks budaya, maka tentu harapannya bisa membantu peserta didik untuk lebih mudah dalam memahami permasalahan-permasalahan yang akan dipecahkan. Iya. Betul seperti itu. Dan apakah hasil uji coba dan implementasi menunjukkan hal seperti itu? Ya, hasil implementasi menunjukkan hal demikian dari peningkatan dari berdasarkan nilai effect size dari pretest ke post-test. Jadi ini termasuk keunggulan dan novelty ya. Iya. Minta izin Pak Ketua, karena supaya adil kemarin juga saya ajukan 3 pertanyaan, maka hari ini juga harus 3. Walaupun pertanyaan ketiga ini adalah duplikasi dari pertanyaan kemarin, karena idenya atau topiknya relevan tentang kualitas dari sebuah model pembelajaran tidak hanya diukur dari novelty kebaruan yang kita sudah diskusikan tadi, tapi yang satu aspek yang jauh lebih penting lagi, bagaimana model itu bisa adaptif terhadap perkembangan pendidikan atau pembelajaran matematika masa kini tadi. Apalagi tadi disebutkan seperti di latar belakang mengakomodasi pembelajaran matematika abad 21 century. Ya, itu penting. Apa betul model ini dapat mengakomodasi itu? Terutama kemarin saya ajukan di Wahyuni, proses pembelajaran dalam standar proses sekarang yang kita kenal dengan istilah deep learning dengan 3 prinsip: joyful learning, mindful learning, dan meaningful learning. Tolong dielaborasi lagi aspek-aspek mana dari model Anda yang berkaitan ketiga komponen itu. Untuk aspek joyful learning terlihat pada fase lingkungan kolaboratif, khususnya terlihat pada kelompok kerja, yaitu menghasilkan produk pembelajaran, di mana siswa diberikan kebebasan dan berkreasi dalam membuat produk pembelajaran sesuai tema yang diberikan. Kemudian di sini siswa misalnya membuat peta konsep, maka siswa juga diberi kebebasan apabila ingin menambahkan gambar atau menambahkan stiker
serta hal-hal yang menyenangkan lainnya. Ya, untuk aspek mindful learning terlihat pada analisis masalah dan fase ulasan atau review, yaitu analisis alternatif solusi masalah, di mana menuntut siswa untuk memilah dan memodelkan informasi secara sadar. Sedangkan fase ulasan review yaitu mengarahkan siswa untuk mengevaluasi proses berpikirnya. Sedangkan untuk aspek meaningful learning yaitu terlihat pada integrasi etnomatematikanya, di mana konsep matematika dikaitkan dengan kehidupan nyata. Terima kasih. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan 3 pertanyaan ini sudah bisa kita melihat secara konten kualitas dari hasil disertasi atau penelitian ditulis oleh Promovenda. Jadi kita bisa menyimpulkan bukan hanya sekedar berbobot dari sisi fisik, tapi rupanya juga berbobot dari sisi misi. Sehingga yang Promovenda sudah insya Allah sebentar sudah layak menyandang predikat juga mahal terpelajar. Insya Allah. Saya kira demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Prof. Nurdin, yang luar biasa menjawab lancar dan suci hati ya. Bapak Ibu, kita siapkan waktu hampir 1 jam oleh Prof. Nurdin, jadi kita habis 2 orang, jadi cukup 3 menitan saja, supaya jam 12 kita selesai ujian negara. Untuk kesempatan pertama sesuai dengan SK, saya di sebelah kanan, silakan Prof. Mary itu Guru MCPST sebagai penguji staf. Silakan Prof. Ketua Tim Promosi Dokter, Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati dan juga Promovenda. Ya, kita sudah banyak bertemu mulai dari seminar proposal, seminar hasil ujian, tutup sampai hari ini sidang promosi. Ya. Hari ini karena waktunya terbatas dan ini juga adalah mempromosikan Promovenda bahwa ada dokter baru yang membuat satu model pembelajaran untuk meningkatkan literasi numerasi ya, dan juga pemecahan masalah matematika dengan satu model yang berbasis budaya, yaitu Mali Musikola, gitu ya. Oke, baik. Kalau dari semua pertemuan kita, dari semua seminar yang sudah kita lakukan, ya, pertanyaan saya, ya, apakah Promovenda yakin bahwa model pembelajaran ini dapat digunakan secara general? Maksud saya itu nasional bahkan global, atau memang hanya efektif untuk sekolah yang memang memiliki kedekatan dengan nilai budaya lokal atau siswa dengan latar belakang budaya kaili seperti itu. Menurut saya, model pembelajaran ini dapat dilakukan secara global, nasional bahkan global. Pertama karena kita itu tadi terkait dengan abad 21 di mana model pembelajaran saya sudah mencakup beberapa aspek seperti pembelajaran deep learning, menghasilkan produk untuk PJBL berbasis masalah, dan kolaboratif. Intinya semua komponen untuk keterampilan abad 21 sudah diharapkan sudah memenuhi di model pembelajaran ini. Untuk dari segi konteks ini karena berbasis matematika, jadi bisa dilakukan pada budaya lain disesuaikan dengan kondisi pada pada lingkungan siswa tersebut. Dan model ini diharapkan tidak hanya digunakan pada bidang matematika, tapi bisa digunakan pada mata pelajaran lain seperti mata pelajaran fisika, IPA, bahasa, dan seterusnya. Karena model ini mencakup beberapa aspek yang dapat digunakan pada mata pelajaran lain. Terima kasih. Modelnya ini adalah mengangkat local wisdom, ya. Kalau siswa tersebut, Promovenda apakah mengidentifikasi dari semua sampel
yang menggunakan model ini. Apakah Promopeda sampai ke pengujian mengidentifikasi tiap-tiap siswa yang latar belakangnya Kaili dan non Kaili, apakah sama peningkatannya dalam hal literasi numerasi dan pemecahan masalah tadi, atau berbeda, atau tidak diidentifikasi, sehingga seperti yang Bro Nurdin katakan tadi, ini harus menjadi model yang adaptif. Itu mungkin salah satu solusi supaya model ini tidak menjadi model yang memang tidak digunakan karena hanya bisa di ranah KID seperti itu. Jadi, nah solusi adaptifnya itu kira-kira apa? Supaya model ini bisa dimanfaatkan juga di tempat lain. Banyak solusi adaptifnya yaitu dengan menggunakan konten atau konteks yang berbeda sesuai dengan latar belakang kebudayaan siswa pada sekolah tersebut. Nah, seperti kan sekarang sudah ada pembelajaran CRT ya, jadi bisa menggunakan sesuai dengan latar belakang siswa. Boleh menggunakan berbagai budaya sesuai dengan konteks tersebut, karena tidak semuanya siswa berasal dari suku Kaili. Tapi prinsip saya juga yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita sebagai pendatang juga harus mengetahui budaya yang kita pijak seperti itu. Terima kasih. Mungkin bukan value sekolahnya yang ditolak, tapi adaptif itu maksudnya kalau nanti digunakan di Jawa pakai budaya batik. Kalau misalnya nanti di Sulawesi Selatan pakai budaya Bugis. Nanti kalau di Medan pakai budaya kira-kira begitu ya. Demikian saya kira cukup. Terima kasih. Waktunya 2 menit, nanti promotornya saya boleh waktu. Selanjutnya silakan Ibu Dr. Anggreni MSc. 3 menit Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah putus berkata kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat bisa melaksanakan kegiatan promosi Ananda atau Promopeda Indra Suciati. Yang saya hormati Ketua Sidang, Sekretaris Sidang dan Bapak Ibu anggota sidang. Yang saya hormati Bapak Rektor UNISA, Bapak Ibu pimpinan dari UNISA, Bapak Ibu dosen yang juga hadir, juga ada anak mahasiswa. Terima kasih dengan kehadiran ini. Mari kita bersama-sama mempelajari memperoleh karakter yang berbeda. Promopeda saya diberikan waktu 3 menit, jadi nanti silakan dijawab waktu 3 menit. Yang pertama, model ini diartikan lewat sekolah. Jadi hati-hati, jangan nanti ada di masyarakat lewat sekolah itu artinya sekolahnya lewat. Jadi itu bahasa yang di daerah sini yang dibilang lewat sekolah itu artinya sekolahnya lewat, dan masih sekolah. Yang pertama saya ingin informasi, dan juga itu mungkin masyarakat umum ingin informasi, itu adalah hasil literasi budaya dari siswa di daerah Sigi itu tentang Kaili. Sementara nanti yang di Donggala itu bukan Kaili lagi, kemudian yang di Balai Sang itu nanti lebih jauh berbeda. Maka saya ingin informasi tentang itu, satu. Yang kedua, apakah kemampuan literasi numerasi ini terpisah seperti kalimat ada bahwa literasi numerasi dan pemecahan masalah, apakah ini terpisah? Seperti itu, Bu. Benar bahwa Kaili ini kan terbagi atas beberapa jenis, yaitu ada Kaili Rai, Kaili Tara, dan sebagainya. Jadi saya mengambil unsur-unsur budaya yang sudah umum, seperti kalau misalnya untuk kami yaitu terkait dengan tenun Donggala seperti itu, dan cerita-cerita rakyat yang saya rasa juga ada di buku-buku dari karya yang penulisnya orang Belanda,
saya ambil sebagian dari situ sebagai bahwa cerita-cerita rakyat yang sudah hampir hilang. Jadi saya ingin angkat kembali karena kita selama ini sudah mengambil cerita rakyat itu yang kita kenal hanya cerita-cerita rakyat dari luar, alat-alat budaya, benda-benda budaya dari luar. Jadi saya mengambil benda-benda budaya yang sudah secara umum ada seperti di museum, terdapat di museum. Jadi siswa sudah lebih mengenal lebih jelas. Kalau untuk secara spesifik benda-benda budaya mungkin kayaknya berbeda, itu saya tidak ambil sampai sejauh itu. Jadi hanya yang secara umum saja, tapi tetap mengambil unsur budaya yang memang masih banyak siswa yang belum mengenal itu. Terkait dengan literasi numerasi dan pemecahan masalah. Di sini saya kan benar bahwa dalam literasi numerasi itu ada pemecahan masalah. Hanya saja dalam literasi numerasi yang saya gunakan ini yaitu menggunakan pilihan ganda kompleks. Dengan menggunakan pilihan ganda kompleks, kita tidak dapat mengetahui apakah siswa tersebut mampu melakukan pemecahan masalah, sehingga saya menambah tes lagi dalam bentuk uraian untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memecahkan masalah seperti itu. Meskipun bentuknya sama-sama berbentuk soal cerita. Ya, siswa di 3 tempat ini bagaimana? Dari hasil angket yang Anda berikan, apakah mereka itu banyak yang tidak tahu atau ada yang tahu cuma sedikit? Gimana? Lebih banyak atau mayoritas banyak yang tidak tahu. Gitu. Sebagai contoh, saya tidak usah untuk lingkungan untuk siswa SMA, untuk mahasiswa saya sendiri saja, ketika saya bertanya tahu cerita rakyat daerahnya, mereka tidak tahu seperti itu. Dokter Dini MSc, kemudian Dokter Pelita yang juga MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang promosi doktor dan sekretaris, kemudian semua tim uji promosi doktor pada hari ini. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Dinas Sujati sudah sampai ke tahap ini. Baik, saya langsung saja Indah untuk beberapa mungkin satu pertanyaan saja. Berdasarkan saran yang Indah tampilkan tadi di layar ya, saya minta menggarisbawahi kata-kata kontekstual. Nah, di situ pembelajaran kontekstual itu kan bukan hal yang baru di pendidikan matematika. Apa keunggulan spesifik dari model Maliu Masikola ya, dibandingkan pendekatan kontekstual sehingga model ini layak direkomendasikan dan digunakan secara luas? Kalau realistik, yaitu terkait dengan bendanya nyata, tapi tidak berada pada lingkungan siswa tersebut atau siswa tersebut belum pernah melihat, memegang, atau merasakan secara langsung. Sebagai contoh, kereta api. Jika kita menggunakan benda kereta api merupakan benda yang kontekstual bagi masyarakat Jawa atau siswa Jawa. Namun, kereta api ini tidak kontekstual pada siswa yang berada di wilayah Sulawesi Tengah karena belum pernah melihat kereta api secara langsung seperti itu. Sedangkan kontekstual sendiri itu yaitu benda atau benda atau aktivitas atau kegiatan yang bisa dilihat, dirasakan dan disentuh oleh siswa yang bersangkutan atau dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan matematika yaitu kontekstual tapi dari segi budayanya. Menurut saya justru mendukung dari model pembelajaran saya, di mana dengan penggunaan digital ini kita bisa menampilkan unsur-unsur budaya atau konten budaya dari segi yang lebih nyata seperti foto atau dalam bentuk media pembelajaran lainnya atau internet, sehingga siswa tidak hanya menghayal tapi bisa melihat langsung dengan informasi yang diberikan. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Sita masuk ke ini. Selanjutnya saya ucapkan Bapak Dr. Gandum Sudita MSc.
Silakan Pak. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Dewan Penguji dan Sekretaris, Dewan Penguji Eksternal yang saya hormati juga. Kemudian Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Rektor Unisa dan Dewan Pengajar di kampus tersebut, dan rekan dan adik-adik saya yang sempat hadir di tempat ini. Saya ucapkan selamat kepada Ananda Indah sebagai promovenda pada hari ini. Mudah-mudahan lancar menjawabnya untuk ini. Saya akan menanyakan di dalam rumusan masalah di penelitian Anda itu menggunakan istilah atau kata bagaimana. Nah, kata ini adalah spesialis kepada penelitian kualitatif. Kenapa di dalam penelitian ini Anda menggunakan kata ini? Padahal di dalam penelitian ini adalah kuantitatif murni, sehingga kata-kata ini seharusnya pengaruh atau apa dan sebagainya seperti ini. Tolong jelaskan kepada kami. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu pengembangan R&D, Research and Development, di mana R&D ini tidak hanya mencakup kuantitatif, tapi ada kualitatif di dalamnya. Jadi di sini mixed method. Nah, jadi di sini kata bagaimana ini berarti saya menceritakan bagaimana proses model pembelajaran ini saya bentuk dari awal hingga sampai akhir dan melihat bagaimana kelayakannya. Jadi di sini tetap ada proses bercerita, proses dari bagaimana model ini dibentuk dari awal hingga dikatakan layak. Layak dalam artian layak di sini yaitu dari segi validitas, yaitu valid, efektif dan praktis. Seharusnya adalah menjelaskan bagaimana model ini dapat mempengaruhi pemecahan masalah situ. Seharusnya lebih ke sana menurut saya. Jadi gitu. Ya, silakan. Terkait dengan mempengaruhi itu adalah urusan masalah untuk poin 2 dan 3. Melihat dampak. Dampaknya apakah berpengaruh? Apakah signifikan? Nah, itu terkait pada pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Terima kasih. Selanjutnya silakan Pak Dr. Nasa Ismail Bushra SC. Sampai kapan Nasa? Jadi Pak. Karena dibatasi waktu, saya langsung saja bertanya. Promovenda itu mengembangkan model pembelajaran maju sekolah. Kemarin kita juga mendapatkan tentang pengembangan model komika noda. Kalau di dalam matematika kita pandang itu suatu dua buah himpunan, ya. Lalu dalam hubungan di matematika, kalau dua buah himpunan itu dia itu bisa disjoin, bisa beririsan, dan bisa juga subset. Nah, saya ingin Promovenda melihat hubungan ini secara dua himpunan itu, yang mana dia, dan bisa dijelaskan. Sebentar dijawab ya. Kemudian menurut Promovenda, dari dua model pembelajaran ini mana yang lebih bagus, atau kata anak-anak muda sekarang mana yang lebih nendang gitu. Saya harap Promovenda dapat menjelaskannya. Terima kasih. Model pembelajaran yang saya kembangkan dengan model pembelajaran yang dikembangkan oleh teman saya yaitu beririsan. Kami beririsan, sama-sama terkait budaya dan sama-sama mengukur kemampuan pemecahan masalah. Hanya saja teman saya kemarin Ibu Dr. Wahyuni itu kemampuan pemecahan masalah matematika, sedangkan saya adalah kemampuan pemecahan masalah matematis. Kalau kemampuan pemecahan masalah matematika berarti itu hanya berfokus pada konten matematika. Sedangkan kemampuan pemecahan masalah matematis tidak harus pada konten matematika, bisa pada konten yang lain. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya
Artinya Anda lebih bagus dari Wahyuni, klaim begitu? Ya, saya mengklaim bahwa model saya lebih bagus. Apalagi saya bisa menghasilkan produk, ya, ada produk pembelajaran di dalamnya dan berdiferensiasi. Ya. Selanjutnya saya berikan Prof. Prof. Daud K. Walanda MSc PhD memuji atau mengasih briefingan lagi Prof. Ketua atau pimpinan sidang, Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu keuntungan membimbing mahasiswa doktor dari matematika itu adalah kemampuan mereka menguasai aplikasi statistik. Ya. Kalau mahasiswa lain harus diajari, tapi kalau ini mereka yang mengajari saya. Prof. Penda, ini pertanyaan bisa dijawab atau juga tidak karena nilainya saya sudah masukkan. Dari 3 SMA, Palu, Donggala, dan Sigi, secara statistik, secara statistik yang tadi Pak Dasa bilang yang paling nendang itu dari 3 SMA itu yang mana? Terima kasih. Dalam artian wilayah ya Prof ya. Kalau dalam artian wilayah yaitu sebenarnya saya ya dari segi statistik yaitu wilayah Kota Palu, kemudian diikuti oleh wilayah Donggala, kemudian wilayah Sigi. Ya. Berdasarkan hasil analisis ras model, di situ saya menganalisis dari segi effect size-nya. Kemudian koordinatornya Bapak Dr. Mustamin Idris MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya kira pada sesi saya ini mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang lebih memuaskan. Yang jelas bahwa tadi pertanyaan dari pengujian luar maupun Ibu Prof. Feni tentang bagaimana model ini bisa bertahan dan bisa dikembangkan. Saya kira jawaban singkat sebenarnya tidak terlalu susah bahwa harus disinggung bahwa matematika itu bersifat universal. Siapapun yang bisa mempelajari, sehingga dia nanti hubungkan dengan latar belakang budaya, bahasa dan sebagainya. Ada saja, saya memang agak prihatin juga ini untuk UKM, karena pasti itu hampir 80% itu bahasa sudah hilang. Terus terang itu kan bahasa menghubungkan bagaimana mengenal budaya-budaya lain, sehingga simbol-simbol itu bisa memuat suatu nilai. Nah sekarang pertanyaan saya, sejauh mana prakteknya ini? Karena termasuk guru, siswa dengan berbagai macam latar belakang budaya. Apakah itu bisa memberikan satu nuansa alternatif bahwa matematika ini bisa diimplementasikan dengan baik dalam hal ini? Apalagi siswa ini kan sudah tradisinya luar biasa, sudah melampaui daripada pikirannya. Saya kira itu mungkin pertanyaan singkat saya. Jelas bahwa mudah-mudahan Etno dengan model ini bisa bertahan, dan karena unik dia, kita bisa angkat secara internasional dalam kaitannya dengan matematika yang bersifat universal. Saya kira itu mungkin penjelasan dari segi implementasi dari guru, siswa, dan pendekatan budaya-budaya lain. Saya kira di sini untuk sehingga agar model pembelajaran dari Sokele juga dapat berkelanjutan, maka perlu ada strategi yang dilakukan oleh saya sebagai peneliti, yaitu pertama yaitu dari segi penguatan kapasitas guru, sehingga melalui pelatihan keberlanjutan terkait etnomatematika dan desain pembelajaran kontekstual, mungkin bisa saya lakukan karena saya sebagai dosen, maka saya mungkin bisa lakukan melalui kegiatan PKM, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua yaitu pengembangan perangkat ajar standar, dengan karena saya juga dosen, jadi saya bisa membuat bahan ajar untuk siswa jenjang SMA, atau mungkin nanti kedepannya saya akan membuat lagi buku untuk jenjang SMP atau bisa ke SD. Kemudian dengan pemanfaatan teknologi digital, yaitu memperluas akses dan praktik baik melalui internet. Terima kasih. Yang sudah kita berikan pertanyaan, yang saya berikan Bapak Space, Pak Dr. Manheku untuk juga memberikan pertanyaan. 3 menit juga Pak Kepala. Terima kasih. Saya hormati
saudara Dr. saya kira ini menarik sekali ya penelitian ini karena mencoba mensinergikan menjadikan antara kekuatan model PBL dan Unsur hingga satu sintesis. Nah, yang menarik dari diskusi itu adalah karena dalam pembelajaran matematika ternyata siswa juga mendapat kekayaan, mendapat pencerahan terkait dengan budaya lokal yang ada di hutan. Hasil analisis survei literasi budaya ternyata siswa itu relatif terbatas kemampuan budayanya, terutama budaya kain. Pertanyaan saya, apakah guru tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran? Yang ketiga, periksa dari budaya itu pada saat kemampuan budaya siswa itu terbatas. Ya, terima kasih. Baik, sebenarnya beberapa guru juga ada masalah terkait budaya itu sendiri karena ada beberapa guru juga yang ternyata baru mendengar istilah itu seperti kayak noventilia, permainan tradisional. Jadi dengan model pembelajaran yang saya bawa ke sekolah, mereka juga belajar juga terkait budaya itu sendiri. Jadi sama-sama dengan siswa juga belajar. Namun sebelum guru menerapkan di sekolah, saya sudah berdiskusi dulu dengan gurunya, sudah memberikan rangka, sudah memberikan bekal sebelum guru terjun langsung ke sekolah, terjun langsung mempraktekkan model pembelajaran yang saya kembangkan. Ibu, yang sedang pemuji sudah melepaskan tugasnya di tahun terakhir. Jadi kemarin kita buat model ya, masih ada ini mahasiswa dokter. Nah, saya juga model ini bagus, artinya semua membahas tentang budaya lokal, ya, lokal film itu bagus saya kira. Nah, sekarang bagaimana model-model ini, ya model-model ini itu nanti diangkat ke nasional gitu ya. Kalau bisa ke internasional juga lebih bagus. Ada Pak Rektor bisa support nanti. Sehingga kemarin juga saya sampaikan begini Pak Rektor, saya dulu membuat model, saya orang teknik sipil gitu. Jadi bagaimana merubah data hujan, banjir, dan debit. Karena kalau ukur debit itu mahal biayanya. Nah, ada saya katakan kemarin itu ada namanya model Dr. Ekjemo, ya perubahannya dia bersama Mario. Kemudian saya ubah, adanya perubahan iklim, tanah sebagainya saya ubah. Sehingga model itu saya beri nama model Mokwin UB gitu ya. Nah itu saya sama-sama juga dengan rektor. Sehingga saya harapkan juga begitu, ini kan promosi. Nanti ada brandingnya ya. Saya tanyakan, sampaikan kepada dokter ini juga begitu, bisa nanti kalau diskusikan, bisa juga bersini. Ini juga sama ini. Bisa tidak nanti model ini diberikan jadi model Mario Musikola Suciati Untar, begitu kita begitu ya. Artinya begini, kita kenapa harus untar? Saya sampaikan kepada Kopri nanti kalau ada model-model, model itu diberi nama supaya nanti kalau mengajar pakai saya punya ya gitu. Saya gitu. Jadi model saya itu digunakan di PU Cikasta atau saya punya dipakai itu. Mas saya nggak patenkan dia. Ini model itu digunakan untuk hitung debit dia bahasa orang sipil dia. Nanti harapan saya sebetulnya misalnya saja. Jadi model musikola ini sama tiket kita terus ada ya Pak Rektor walaupun Unisa ya karena beliau di kan untar ya ada untarnya dan nanti ke depannya kalau mengajar untar itu musikola Suciati untar itu begitu ya pakai Indonesia kemana ikut pergi gitu kan dokter nanti mudah-mudahan gitu kan nanti harus dipasang dibrandingkan itu modelnya dia berkembang kan dipromosikan itu begitu maksudnya jadi semua dipromosikan itu masalah saya nggak bertanya kan sudah bertanya jadi sudah semua memberi nilai saya nggak skorsing lagi sidangnya karena ada juga tadi sudah bertanya sudah percaya bahwa pusatnya sudah ada nilainya semua
Jadi saya bacakan saja. Jadi saya tidak masuk sidang. Jadi saya bacakan hasil ujiannya ya, yang ini tadi. Kemudian bahwa tim penguji ujian setelah melakukan rapat karena sudah ditentukan kandidat. Jadi IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi ya, itu 4,0. Kemudian disertasi sebagai karya tulis dan penampilan dalam nasirnya itu setelah dirata-ratakan itu 90,225 dari A ya, buat belajar lama dari A disertasinya. Nah, kemudian dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir lulusannya sebagai doktor. Indah Sukiyati dinyatakan lulus dengan predikat yudisium. Ini yang saya sayangkan nih. Kalau 4,0 itu semua cum laude bilang itu. Tapi karena ini rupanya tidak skopus tidak adanya, baru skopus itu gampang dulunya tuh waktu saja. Jadi Pak promotor Ibu penguji terpaksa jadinya sangat memuaskan. Ya selamat ya Pak ya. Ya, luar biasa ya ucapkan selamat. Terus lagi buat promotor Indah Sukiyati. Hari ini Selasa 14 April 2026 pukul 10 WITA berdasarkan undangan yang terbuka Doktor nomor 393 garing DST garing 28.12 garing KP titik 10.00 garing 2026 tanggal 9 April 2026 kita laksanakan ujian terbuka doktor terhadap mahasiswa nama mahasiswa Indah Sukiyati nomor pokoknya A203-23005. Kemudian program studi pendidikan sains program doktor dengan judul penelitian pengembangan model pembelajaran Maliu Mosikola berbasis etnomatematika terhadap kemampuan literasi numerasi dan pemecahan masalah matematis siswa sekolah menengah atas. Oleh panitia ujian terbuka doktoral pasca sarjana Universitas Trisakti yang sesuai dengan surat keputusan tim penguji ujian disertasi nomor 395 garing DST garing UN 28.12 garing A1.04.02 garing 2026 tanggal 9 April 2026. Kedua, Profesor Dr. Senior Mustafa MM, Sekretaris Bapak Dr. Puan MO, penguji Profesor Dr. Nudin MPD, Profesor Mary Nabitupulu MSc Kristi, Dr. Anggraini MSc, Dr. Rita Leprida MSc, Dr. Dasa Ismai Musa MSc, Dr. Gandum Sugita, Profesor Daud K. Walanda MSc PhD, dan Dr. Mustamin Idris MSc. Kemudian nilainya adalah A dengan kategori sangat memuaskan ya. Selamat ya. Jadi yudisium telah diucapkan oleh tim penguji disertasi Trisakti di hadapan Promovenda. Jadi berita acara ini dibuat angka 2 dan ditandatangani oleh ketua sekretaris dan mahasiswi teruji. Jadi mohon Dr. Indah Sukiyati untuk menandatangani.
Berkaitan sudah ditandatangani oleh mahasiswa, kemudian ketua dan sekretaris, kemudian saya akan bacakan pernyataan saudari Indah. Jadi saya sebagai ketua kerja ujian doktoral melantik dari Indah Sugiati menjadi doktor dalam bidang pendidikan sains, konsentrasi pendidikan matematika. Moga-moga Allah menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudari abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan identitas ilmiah saudari sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Terima kasih. Saya katakan dulu. Guru Profesor Merina Pitupulu MSc PhD, penguji internal yang maha terpelajar Dr. Andreni MSI, yang maha terpelajar Dr. Ridwan Frida MSI, yang maha terpelajar Dr. Dasa Ismail Muza MSI, Dr. Gandung Sugita MSI, para pemimpin universitas, para dosen, keluarga serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat sampai pada titik ini, yaitu menyelesaikan studi doktoral saya dengan judul pengembangan model pembelajaran Maliumusikola berbasis etnomatematika terhadap kemampuan literasi numerasi dan pemecahan masalah matematika siswa sekolah menengah atas. Salawat serta taslim tak lupa pula kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Maha Guru Profesor Daud Kawalanda MSc PhD selaku promotor dan maha terpelajar Dr. Mustamid Idris MSc selaku kopromotor yang telah memberikan kontribusi secara komprehensif dalam membangun kerangka konseptual dan metodologis penelitian, membimbing secara insentif dalam penyempurnaan dan sistematika penulisan disertasi saya. Lebih dari itu, beliau berdua berperan sebagai orang tua akademik yang tidak hanya menanamkan integritas ilmiah dan kedewasaan berpikir, tetapi juga senantiasa memberikan dorongan, motivasi, penguatan, serta tekanan positif agar saya dapat menyelesaikan studi doktoral ini dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih banyak. Selanjutnya yaitu Maha Guru Profesor Merina Pitupulu MSc PhD, Maha Terpelajar Dr. Andreni MSI, Maha Terpelajar Dr. Ridwan Frida MSI selaku tim penguji yang juga telah memberikan kontribusi secara komprehensif melalui kritikan, saran, dan pertanyaan ilmiah yang konstruktif dalam membangun disertasi saya. Lebih dari itu, beliau juga berperan sebagai orang tua yang tidak hanya membimbing dengan ketegasan dan kebijaksanaan, tetapi juga senantiasa mengingatkan, mendorong dengan tegas, dan memotivasi saya untuk segera menyelesaikan studi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak. Selanjutnya yaitu Maha Guru Profesor Dr. Nurdin MPD selaku penguji eksternal. Terima kasih banyak Prof. Yang memberikan juga perspektif komprehensif terhadap relevansi penelitian saya. Beliau juga memiliki peran penting dalam perjalanan akademik saya sebelumnya. Beliau adalah tim penguji tesis saya sekaligus koordinator program studi saya saat menempuh pendidikan magister. Terima kasih banyak. Selanjutnya yaitu Ketua Tim
Penguji Maha Guru Profesor Dr. Insinyur Iwayan Sutapa, Master of Engineering. Sekretaris yaitu Maha Terpelajar Dr. Lukman M.Hu, serta penguji anggota yang Maha Terpelajar Dr. Rasa Ismail Musa dan Dr. Gandung Sugita yang telah mengkoordinasikan jalannya ujian dengan baik, memberikan penilaian objektif serta masukan akademik yang memperkaya kualitas penelitian ini. Beliau juga selalu menjadi orang tua saya selama menempuh pendidikan doktoral. Terima kasih banyak. Selanjutnya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Amar ST MT IPU ASEAN selaku Rektor Universitas Tadulako beserta jajaran pimpinan yang telah memberikan dukungan kebijakan, fasilitas serta lingkungan akademik yang kondusif selama saya menempuh studi doktoral. Direktur Mahaguru Prof. Dr. Insinyur Iwayan Sutapa Master of Engineering dan jajaran pimpinan Pasca Sarjana Universitas Tadulako yang telah memberikan dukungan akademik dan administrasi secara berkelanjutan. Terima kasih. Mahaguru Profesor Dr. Astija MSI PhD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sains Program Dr. Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Terima kasih banyak Prof. Yang selama ini juga bertindak sebagai orang tua bagi saya, yang senantiasa memberikan arahan, pembinaan, dan motivasi akademik yang konsisten selama proses studi. Bapak Dr. Muhammad Yasin SDMP selaku Rektor Universitas Al-Hira Palu, terima kasih banyak Prof. sudah datang beserta Wakil Rektor Universitas Al-Hira yang melalui kebijakan dan dukungan institusional serta bantuan pembiayaan studi telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan doktoral ini. Dukungan tersebut menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan studi saya. Beliau juga bertindak sebagai orang tua saya di Universitas Al-Hira Palu. Terima kasih banyak. Bapak Ketua Senat Universitas Al-Hira, Bapak Profesor Kasbanjaya, bersama Ibu Profesor Ratnawati, terima kasih banyak atas kehadirannya. Beliau juga adalah orang tua saya selama ini yang selalu mendukung untuk maju. Ketua LPPM, Bapak Dr. Ifal, dan Sekretaris LPPM, Kak Nana, yang selama ini pengertian. Minta maaf jika selama ini saya seperti hantu, kadang datang, kadang menghilang. Terima kasih atas pengertiannya. Ketua LPM, Ibu Dr. Misriani, para dekan dan sivitas Universitas Al-Hira yang telah meluangkan waktunya untuk hadir, terima kasih banyak. Seluruh dosen FKIP Universitas Al-Hira atas dukungan akademik, moral, profesional yang telah diberikan. Mereka juga keluarga saya yang senantiasa mendengarkan undang-undang saya. Terima kasih banyak. Tim validator saya, Bapak Profesor Dr. Ikomang Merdiana, MSI, Bapak Dr. Marukil Pasaribu MSc, Bapak Dr. Afadil MSI yang membantu selama FGD model, Bapak Dr. Agus Lama Karate SPMS selaku Dewan Adat, Bapak Dr. Abdul Manaf SPD MPD, dan Bapak Dr. Muhammad Ikram SPD MPD serta Ibu Dr. Andreni MSI yang memberikan validasi menyeluruh terhadap perangkat pembelajaran. Seluruh dosen program studi pendidikan sains program doktor dan dosen pendidikan matematika Universitas Tadulako, terima kasih banyak. Yang minta maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang Maha Guru Profesor Patahudi
Terima kasih banyak, Prof. Beliau juga sebagai orang tua saya sejak S1. Dosen wali saya yang mendukung saya dari segi akademik hingga karir. Terima kasih banyak, Prof. Staf akademik Pasca Sarjana Universitas Tadulako, terima kasih banyak atas pelayanan yang membantu pelajaran studi. Sekolah Mitra Penelitian SMA Negeri 1 Banawa Tengah, SMA Negeri 3 Balesa, SMA Negeri 6 Palu, SMA Negeri 8 Palu, SMA Negeri 1 Sigi, dan SMA Negeri 8 Sigi yang telah memberikan dukungan, dan terima kasih untuk guru-gurunya yang sudah dapat hadir dalam promosi saya. Para asesor dan staf Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah, terima kasih banyak atas dukungannya. Buat Pak Idrus Aldermi, terima kasih banyak Pak juga yang selalu mendorong saya untuk maju, mulai dari pengurusan jabatan fungsional hingga mendorong saya untuk lanjut kuliah. Terima kasih banyak. Rekan-rekan mahasiswa program Doktor Pendidikan Sains Angkatan 2023 Power Rangers, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, solidaritas, serta semangat perjuangan yang hingga sampai saat ini masih membantu saya dalam pengurusan ujian promosi saya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Para senior dan adik tingkat saya, para alumni SMA Negeri 2 Palu, dan alumni Pendidikan Matematika Universitas Tadulako. Secara khusus dan penuh cinta dan penghormatan kepada suami saya tercinta, Didik Prianto, yang pada kesempatan kali ini belum dapat hadir secara langsung diakibatkan suami saya bekerja di luar kota di Sausu. Namun senantiasa hadir dalam doa, dan yang paling penting transferan tetap lancar. Soalnya kalau tidak ada transferan, bagaimana saya ujian promosi? Kepada anak-anak tersayang, Pradana Pandu Nontonegoro, Rafasya Prabu Diningrat, Gendis Ayu Dianitias, dan Hanum Dias Diningrum yang juga kali ini belum dapat hadir secara langsung. Takutnya kalau hadir kacau, Prof. Tidak jadi ujian saya. Jadi mereka juga berhalangan hadir. Kepada orang tua saya, Bapak Dr. Rizka Kamarudin dan Ibu Hasnawati, yang pada kesempatan ini juga berhalangan hadir. Ibu saya dalam kondisi sakit, dan bapak saya lagi mendampingi beliau. Terima kasih banyak atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan mereka yang merupakan pondasi utama saya, menguatkan saya setiap langkah hingga sampai saat ini. Kepada keluarga saya, keluarga besar saya yang berkesempatan hadir pada momen berharga ini, saya ucapkan terima kasih banyak yang tulus atas doa dan dukungannya. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri, terima kasih banyak telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah hingga sampai saat ini. Semoga segala kontribusi dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariah dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Indah Suciati yang begitu luar biasa berjuang ya sehingga sampai pada akhir daripada studinya. Saya mewakili segenap 11 ketika Ustaz Rafo, yang pertama kepada Dr. Indah Suciati yang telah menyelesaikan studinya. Terima kasih juga kepada Pak Rektor bisa yang telah memberikan kesempatan kepada dosennya untuk menjadi Ustaz
dari Pak Sena tadi, Pak Sena, kemarin 2 kali atau dekan dan seminar sudah seketika bisa. Mudah-mudahan ini berlangsung kita kerjasamanya antara pemerintah dan universitas. Terima kasih juga kepada Profesor Budi, dia senang banyak Prof. Dan 2 hari kita bersama dan tidak ada pesan-pesannya. Mungkin juga kepada promotor dan co-promotor, kepada semua tim penguji, kepada semua yang hadir di luar ini. Mohon maaf saya tidak bisa menentukan satu-satu. Saya sudah maaf juga kita kalau ada hal-hal yang berkenan dalam proses ujian ini, kami mohon maaf. Dan juga pesan kepada Dr. Indah Sukiyati, kalau ada hal yang kurang berkenan dalam proses pengujian, mohon dimaafkan. Yang baik-baik saja dibawa keluar ya. Nah, yang kurang baik kalau dimarahin sebagainya oleh promotor dan sebagainya, adalah proses sehingga akhirnya tidak selesai. Jadi sebelum saya tutup ini rapat, saya ada pantun buat kita semua. Nanti belum dicatat, biar catat. Burung cendrawasih terbang tinggi, hingga indah di ranting cemara. Sidang terbuka telah kita akhiri dengan mengucapkan syukur kepada Yang Maha Esa. Jadi demikian yang saya sampaikan, dengan alhamdulillah maka sidang promosi atas nama Indah Sukiyati saya nyatakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak.